Dibikin panas, pelatih Brasil jawab sindiran legenda United soal tarian di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Brasil Tite buka suara terkait kritik yang dilayangkan legenda Manchester United, Roy Keane. Sebelumnya, Keane mengkritik abis perayaan gol Brasil ke gawang Korea Selatan. Brasil yang menang 4-1 selalu merayakan setiap gol dengan tarian. Bahkan pada gol ketiga yang dicetak Richarlison, Tite ikut menari dengan pemainnya di pinggir lapangan. Aksi itu pun mendapat kritik dari Keane. Legenda United tersebut menilai selebrasi joget Brasil merendahkan lawan. Dia terutama geram ketika Tite ikut-ikutan menari bersama para pemainnya. Saya belum pernah melihat menari begitu sering di pertandingan. Ini seperti menonton Strictly, acara TV di BBC. Saya tidak percaya apa yang saya tonton. Saya tidak percaya apa yang saya saksikan, ucap Keane saat jadi pandit di ITV. Saya tidak menyukainya. Saya tahu, pandit wanita, Eni Aluko, menegaskan tentang budaya itu di Brasil dan joget itu dimaksudkan untuk itu. Namun, saya pikir itu benar-benar tidak menghormati lawan. Terlalu meremehkan, tidak ada respek. Skornya 4-0 dan mereka melakukannya setiap saat, ungkap Roy Keane. Lantas, bagaimana reaksi Tite soal kritik Keane kepada dirinya sendiri dan tim Samba? Ternyata, Tite menegaskan timnya akan terus menari selama Piala Dunia 2022. Pria berusia 61 tahun itu menegaskan bahwa selebrasi menari itu bukan meremehkan lawan, melainkan budaya yang sudah turun-temurun di Brasil. Ini bukan tim saya, ini adalah tim Brasil dan saya hanya pelatih kepala. Jadi saya tidak akan berkomentar tentang mereka yang tidak memahami Brasil, sejarah kami, dan budaya kami. Dengan bergabung, saya mendapatkan koneksi dengan mereka. Jika saya harus menari untuk terhubung dengan pemain saya maka saya akan terus menari, ungkap Tite. Wajib dicadangkan, timnas Portugal lebih ngetel tanpa Cristiano Ronaldo. Bek Portugal Jose Fonte merasa Portugal bermain lebih menyatu tanpa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dicadangkan saat Portugal menggulung Swiss 6-1 di babak 16 besar. Rekan internasional Ronaldo, Jose Fonte, yang tak masuk skuad Portugal di Qatar 2022, meyakini bahwa negaranya bermain lebih cair, tanpa Ronaldo tersebut sebagai titik tumpu, dan harus kembali mencadangkan Ronaldo. Portugal punya kualitas untuk melakukan ini setiap laga, tapi kita harus jujur, hanya dengan keberadaannya Ronaldo di lapangan, pemain timnas yang lain secara tak sadar dan secara otomatis merasa harus bermain untuknya dan selalu memberinya bola. Mengingat siapa dia, apa yang telah dia capai, dan apa yang masih bisa dia lakukan. Saat Ronaldo tak di sana, Portugal bermain lebih sebagai tim dan itu yang terlihat vs Swiss. Mereka bermain lebih cair, tanpa satupun titik tumpu, semua berkontribusi dan itu sungguh indah untuk disaksikan. Kendati demikian, Fonte menegaskan bahwa Ronaldo masih bisa dimasukkan sebagai pengganti untuk mengacaukan lawan. Anda tak bisa mengajari seorang legenda seperti Ronaldo. Ronaldo akan selalu menjadi Ronaldo dan untuk Portugal sangat positif bisa memiliki pemain seperti itu di bangku cadangan. Ia bisa menjadi masalah bagi lawan. Dilaporkan bahwa Ronaldo sempat mengobrol dengan manajer Fernando Santos pasca laga, di mana ia mengekspresikan ketidakpuasan karena dicadangkan. Namun kecil kemungkinan ia bisa merebut kembali posisi starter setelah penampilan heroik Ramos kontra Swiss. Youssouf Fofana menertawakan rencana yang diusung timnas Inggris. Gelandang timnas Prancis, Youssouf Fofana angkat bicara seputar rencana Inggris untuk menghentikan Kylian Mbappe. Ia meragukan Inggris mampu mengantongi sang penyerang. Timnas Prancis sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2022. Di babak perempat final ini, mereka dijadwalkan akan berhadapan dengan timnas Inggris. Timnas Prancis memiliki sejumlah pemain yang tampil mematikan sejauh ini. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang merupakan top skor sementara Piala Dunia 2022. Timnas Inggris menurut laporan yang beredar sudah menyiapkan rencana anti Mbappe. Bahkan taktik ini dilaporkan sudah disiapkan sejak lama. Baru-baru ini, Fofana dimintai tanggapan terkait rencana anti Mbappe yang sedang disiapkan Inggris. Sang gelandang menertawakan rencana itu karena menurutnya Inggris sedang mencoba sesuatu yang sulit untuk direalisasikan. Mereka Inggris mau mencoba menghentikan Kylian. Maka semoga mereka beruntung bisa melakukan itu, ujar Fofana sambil tertawa. Menurut Fofana,
menghentikan Mbappe itu semacam sebuah proyek yang mustahil untuk bisa jadi kenyataan. Ia menyebut sudah banyak klub mencoba untuk menghentikan Mbappe namun mereka hanya gigit jari karena tidak ada rencana mereka yang berhasil. Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2022, Tite resmi mundur dari kursi pelatih. Tite resmi mengundurkan diri dari kursi pelatih Brasil usai timnya tersingkir dari Piala Dunia 2022 akibat kalah adu penalti 2-4 dari Kroasia dalam laga perempat final di Education City Stadium. Sebelumnya Kroasia dan Brasil bermain imbang 1-1 di waktu normal dan extra time. Brasil sempat memimpin lebih dahulu berkat gol cantik Neymar di penghujung extra time pertama. Sayang, kemenangan di depan mata Brasil harus sirna setelah Bruno Petkovic menyamakan skor di menit ke-117. Di babak adu penalti, Brasil pun kalah dengan skor 2-4. Setelah Brasil tersingkir, Tite pun resmi mundur dari posisinya sebagai pelatih tim Seleção. Kabar ini dikonfirmasi oleh sederet media, termasuk TN Sports. Sementara itu, kabar yang sama juga dilaporkan oleh jurnalis Italia, Fabrizio Romano. Tite meninggalkan Brasil, dia tidak lagi menjadi pelatih kepala Seleção usai kekalahan dari Kroasia. Sudah berakhir, tulis Romano. Tite menukangi Brasil sejak Juni tahun 2016 silam. Ia dipilih menggantikan Dunga usai kegagalan di pentas Copa America Centenario. Pada 2019 lalu, Tite sukses membawa Brasil menjadi juara di ajang Copa America. Ini merupakan gelar juara Copa America pertama Brasil sejak 2007 silam. Besar harapan publik Brasil terhadap Tite untuk bisa mempersembahkan trofi juara Piala Dunia ke-6. Namun, ia gagal mewujudkan harapan tersebut. Argentina benar-benar pawangnya Belanda, 3 kali hancurkan Belanda dari Piala Dunia. Timnas Argentina lagi-lagi menghancurkan mimpi Belanda untuk mengejar trofi Piala Dunia untuk kali pertama. Tim tamu berhasil mendepak The Oranye melalui drama adu penalti 4-3. Jika melihat ke belakang, timnas Argentina ternyata memang benar-benar menjadi momok bagi Belanda. Menurut Squawka, Argentina menjadi negara pertama yang mendepak Belanda dari Piala Dunia dalam 3 edisi yang berbeda. Tim tamu benar-benar layak disebut sebagai pawangnya The Oranye. Yang pertama, Argentina mengalahkan Belanda pada final Piala Dunia 1978. Saat itu, Argentina menjadi juara setelah menundukkan Belanda 3-1. Yang kedua, Belanda lagi-lagi takluk dari Argentina, tepatnya pada semifinal Piala Dunia 2014. Pertandingan saat itu harus disudahi dengan adu penalti yang dimenangi Argentina 4-2. Kekalahan ketiga Belanda dari Argentina tentu saja terjadi pada perempat final Piala Dunia 2022 malam tadi. Lagi-lagi, harus diselesaikan dengan adu penalti. Yang menarik, dalam 2 edisi tersebut yaitu 1978 dan 2014, Argentina selalu memijak final. Apakah catatan itu akan terulang lagi? Kita lihat saja nanti.